Hai semua, Mr. E di sini. Beberapa hari lalu James Gunn akhirnya merilis versi foto dari mural History of Metahuman di DCU. Jadi mari kita bahas. So everyone, inilah dia nonton trivia. Karena mural hero-hero di sini dibagi ke beberapa era, jadi mari kita mulai dari yang tertua sekaligus pertama di muralnya, yaitu Madame Xanadu. Punya nama asli Nimue Inwudu, Madame Xanadu adalah penyihir abadi dari eranya Raja Arthur di awal abad ke-6. Di mural ini, Xanadu menggunakan jubah bernama Cloak of Sira, buatan Lord of Order wanita, yang punya fungsi yang sama kayak Helm of Fate punya Dr. Fate. Dan karena ini, berarti di momen ini, Madame Xanadu dikenal sebagai Sister Symmetry yang merupakan agen dari Lord of Order. Kedua, Silent Knight. Silent Knight atau Brian Kent merupakan reinkarnasi lain dari Carter Hall atau Hawkman yang juga hidup di zaman Raja Arthur. Dia merupakan kesatria hebat dan kekasih dari Putri Celia Penbrook yang merupakan reinkarnasi lain dari Hawkgirl, dan terungkap juga kalau Brian Kent merupakan kakek moyang dari Jonathan Kent, yaitu ayah dari Superman, yang berarti secara tidak langsung Hawkman adalah kakek moyang angkat Superman. Ketiga, Exoristos. Exoristos merupakan Amazonian yang dibuang atau diasingkan dari Themyscira, entah karena alasan apa. Dia diasingkan setidaknya di antara abad ke-6 sampai 10, dan untuk mencari penebusan atas kesalahannya itu, dia gabung ke dalam grup bernama Demon Knight bareng Madame Xanadu dan Jason Blood untuk melindungi kota Albasarum dan Camelot. Dan kalau lu bingung kenapa ada sejarah dari abad ke-6 sampai 10, padahal metahuman di DCU baru muncul 300 tahun yang lalu di abad ke-18, ini karena metahuman emang udah ada dari awal peradaban, tapi baru go public di 300 tahun yang lalu. Dan karena 3 metahuman pertama ini abadi, jadi mereka masih hidup sampai sekarang dan sejarah mereka bisa dilacak. Anyway, keempat ada Black Pirate. Punya nama asli John Valor, Black Pirate adalah seorang privateer atau bajak laut resmi pemerintah. Tapi karena John ini dari abad ke-16 atau tahun 1500-an, mungkin di mural ini adalah cucunya yaitu Jack Valor yang juga jadi Black Pirate, tapi di abad ke-18 atau tahun 1700-an. Kelima, Miss Liberty. Punya nama asli Beslin, Miss Liberty adalah pahlawan dari era revolusi Amerika di tahun 1775. Dia sempat bertemu bahkan melawan Justice League ketika dicuci otak, tapi naasnya dia tewas tertiban lonceng di akhir perang revolusi. Keenam, Max Mercury. Lahir di tahun 1838, Max Mercury adalah speedster pertama di DCU yang mendapatkan kekuatannya dari seorang dukun. Max Mercury ini punya banyak julukan seperti Whipwhirlwind, Windrunner sampai Quicksilver, dan Max Mercury suka bereksperimen dengan Speed Force yang membuatnya suka melakukan time travel, dan karena itulah kenapa ada 2 mural dari Max Mercury. Ketujuh, Super Chief. Punya nama asli Flying Stag, Super Chief adalah suku Indian yang mendapatkan kekuatannya dari sebuah meteorit yang memberikannya super speed dan super strength. Dia sebenarnya berasal dari tahun 1400-an, tapi karena timeline muralnya di tahun 1800-an, mungkin di sini Super Chief muncul di era Apache War di tahun 1850-an. Kedelapan, El Diablo. Lazarus Lane atau El Diablo berasal dari era cowboy Amerika di tahun 1860-an. Dia mendapatkan kekuatannya setelah tersambar petir dan dirawat oleh temannya Wise Owl yang seorang dukun Indian, dan dengan kekuatannya itu yang bisa menghindari kematian, Lazarus menjadi antihero dengan julukan El Diablo. Kesembilan, Iron Munro. Arnold Munro atau Iron Munro adalah anak dari seorang metahuman bernama Hugo Danner yang membuatnya mewarisi superhuman ability seperti super strength, speed, dan juga durability. Dia aktif di tahun 1900-an, khususnya era Perang Dunia Kedua, sebagai bagian dari tim Young All-Star.
Ke-10, Ghost of Flanders. Rip Graves atau Ghost of Flanders adalah prajurit yang dianggap mati saat Perang Dunia ke-1 di Battle of Marne. Dia menyembunyikan fakta kalau dia masih hidup sampai Perang Dunia Kedua pecah, tapi karena dia tidak bisa lagi gabung ke dalam militer, Rip Graves memutuskan menjadi pahlawan bertopeng dan diam-diam membantu Amerika dalam perang. Ke-11, Sandman. Di 1938, ketika Roderick Burgess menangkap Dream of the Endless, alam semesta berusaha mengisi kekosongan Dream dengan memberikan segelintir orang kekuatan Dream yang salah satunya Wesley Dodds. Dia mendapatkan kekuatan berupa mimpi ramalan soal kejahatan yang akan terjadi, dan karena itu, Wesley memutuskan menjadi superhero, dilengkapi pistol gas tidur, dan mengambil julukan The Sandman. Ke-13, Amazing Man. Will Everett atau Amazing Man memiliki kekuatan untuk meniru material apapun yang dia sentuh, di mana kekuatan ini tidak sengaja dia dapat ketika eksperimen seorang penjahat bernama Ultra Humite meledak dan ledakan itu mengenai Will. Dan dengan kekuatan itu, Will gabung ke dalam tim All-Star Squadron dan ikut serta dalam Perang Dunia Kedua. Ke-13, Zatara. Giovanni Zatara adalah seorang penyihir sekaligus magician di era Perang Dunia Kedua, serta ayah dari Eneng Zatanna. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Zatara memutuskan menggunakan kekuatannya untuk berbuat baik dan gabung ke dalam tim All-Star Squadron. Ke-14, Liberty Bell. Elizabeth Lawrence atau Liberty Bell adalah keturunan dari Miss Liberty yang mendapatkan kekuatan setiap kali lonceng Liberty dibunyikan. Lonceng itu memberikannya super strength, dan dengan itu, Libby akhirnya join ke All-Star Squadron dan ikut berperang di Perang Dunia Kedua. Ke-15, Ballet Man dan Ballet Girl. Punya nama asli James Barr dan Susan Kent, mereka adalah anggota dari All-Star Squadron di tahun 1940-an, di mana mereka menggunakan helm anti-gravitasi berbentuk kerucut mirip kayak peluru yang terbuat dari ant metal, serta menggunakan serum Miraclo yang memberikan mereka super strength. Ke-16, TNT dan Dynamite. Punya nama asli Thomas Antex dan Daniel Dunbar, mereka berdua adalah guru dan murid yang terkena radiasi radioaktif saat eksperimen. Ini memberikan mereka kekuatan setiap kali mereka bersentuhan, yang membuat Thomas menciptakan 2 cincin untuk meredam kekuatan itu, dan baru bisa digunakan apabila kedua cincin itu bersentuhan. Ke-17, Phantom Lady. Sandra Knight atau Phantom Lady adalah pahlawan yang aktif pada zaman Perang Dunia Kedua setelah ayahnya seorang senator dibunuh. Dia merupakan anggota dari All-Star Squadron serta Freedom Fighter yang ketika beraksi menggunakan alat bernama Black Light Ray yang bisa membutakan lawannya. Ke-18, Atomic Knight. Gardner Grail atau Atomic Knight adalah pahlawan di tahun 1980-an yang pada awalnya adalah prajurit yang mengikuti eksperimen simulasi bagaimana rasanya hidup pasca perang nuklir. Dan karena simulasi ini, Grail memutuskan menjadi superhero untuk mencegah perang nuklir terjadi. Ke-13, Freedom Beast. Punya nama asli Dominic Ndawe, Freedom Beast adalah penerus dari Bowana Beast setelah Bowana merasa kalau dia tidak bisa lagi lanjut sebagai superhero. Dominic ini adalah seorang aktivis di tahun 1980-an dan kekuatannya berasal dari serum yang memberinya superhuman ability serta topengnya yang bisa mengendalikan binatang. Ke-20, Wildcat. Ted Grant atau Wildcat adalah petinju profesional yang menjadi vigilante setelah difitnah membunuh lawannya. Dia melanjutkan karirnya sebagai vigilante setelah membersihkan namanya, dan ketika beraksi bareng Justice Society of America, Ted Grant mendapatkan kekuatan berupa 9 nyawa serta mata yang tajam seperti kucing. Ted Grant mungkin masih aktif sampai tahun 80-an, makanya ditaruh di timeline ini, dan fun fact-nya, Wildcat adalah guru boxing dari Batman. Ke-21, Vibe. Punya nama asli Paco Ramone, Vibe merupakan superhero Latin pertama yang masuk ke Justice League di tahun 1980-an. Dia punya kekuatan menciptakan shockwave dari tangannya dan juga jago ngedance yang bisa kita lihat dari muralnya. Kedua-dua, Gunfire. Punya nama asli Andrew Van Horn, Gunfire merupakan salah satu dari segelintir metahuman yang kekuatannya bangkit setelah diserang Bloodline Parasite.
Kekuatannya ini memungkinkan Andrew untuk membuat benda yang dia sentuh meledak, yang apabila benda itu memiliki ujung, maka ledakannya akan lurus mirip kayak tembakan. Sementara kalau bendanya nggak punya ujung, maka dalam beberapa waktu, benda itu akan meledak kayak bom. Dan yang kedua, tiga atau terakhir, ada Maxwell Lord. Maxwell Lord ini adalah pengusaha kaya dan orang yang membeli Hall of Justice di film Superman. Dia pada awalnya cuma manusia biasa, tapi setelah meta-jin bom meledak, kekuatan meta-humannya akhirnya bangkit, yaitu telepati. Di mural ini, dia terlihat memegang lambang atom yang bisa jadi adalah Easter egg untuk Kapten Atom, atau bisa jadi ini adalah simbol kesombongan kalau dia akan memegang masa depan. Dan itulah semua hero-hero yang ada di mural History of Meta-Human di Hall of Justice. Kalau mau nambahin, koreksi atau saran bisa komen. Saya Misteri, bye-bye.